Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi tentang aspek mikrobiologis pengemasan makanan. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Israyu. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknik Penyimpanan dan Pergudangan yang menjadi dosen pengasuh, yaitu Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Bahan makanan dan mikroorganisme. Bahan makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang paling penting bagi kelangsungan hidup. Salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan bahan makanan adalah mikrobiologi bahan makanan. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme yang umumnya berukuran mikroskopis sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan perlu diamati dengan mikroskop. Mikroorganisme meliputi bakteri, fungi, protozoa, alga, dan virus. Fungi meliputi yeast atau kamel, selaragi, kapang, dan cendakawan. Faktor pertumbuhan mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor intrinsik meliputi semua faktor dalam atom makanan, yaitu kimiawi, fisik, dan biologis. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini merupakan semua faktor luar makanan, yaitu faktor lingkungan. Mikroorganisme terdapat di mana-mana, misalnya di dalam air, tanah, udara, tanaman, hewan, dan manusia. Oleh karena itu, mikroorganisme dapat masuk ke dalam makanan melalui berbagai cara, misalnya melalui air yang digunakan untuk menyiram tanaman pangan atau mencuci bahan baku makanan, terutama bila air tersebut tercemar oleh kotoran hewan atau manusia. Mikroba juga dapat masuk ke dalam pangan melalui tanah selama penanaman atau pemaneman sayuran, melalui debu dan udara, melalui hewan dan manusia, dan pencemaran selama tahap-tahap penanganan dan pengolahan pangan. Pangan yang berasal dari tanaman membawa mikroorganisme pada permukaannya dari sejak ditanam, ditambah dengan pencemaran dari sumber-sumber lainnya, seperti air dan tanaman. Bahan pangan yang berasal dari hewan, mikroba, mungkin berasal dari kulit dan bulu hewan tersebut dan dari saluran pencernaan, ditambah dengan pencemaran dari lingkungan di sekitarnya. Pangan yang berasal dari tanaman dan hewan yang terkena penyakit dengan sendirinya juga membawa mikroba patogen yang menyebabkan penyakit tersebut. Jenis mikroorganisme kontaminan ditentukan oleh beberapa hal, misalnya asal buah dan kondisi pertumbuhan, patogen tanaman yang menyebabkan penyakit tanaman, dan kerusakan pasca panen. Permukaan buah akan terkombinasi dari tanah, air, lumpur, hewan, insekta, serta kontak dengan peralatan panen. Kolonisasi fungi umumnya menyebabkan kerusakan pasca panen. Fungi ada yang mampu penetrasi sampai kutikula, daun, akar, dan buah. Mikroorganisme lain masuk secara mekanik karena adanya luka pada pemaneman, pengemasan, ataupun permukaan kutikula, sehingga mampu menyerang jaringan lebih dalam. Kontaminasi mikroorganisme akan meningkat sejalan dengan kemasukan buah karena produksi komponen antifungi menurun, dan sebagian karena degradasi dinding sel. Klasifikasi pangan. Yang pertama, pangan konsumsi. Klasifikasi pangan yang dikonsumsi manusia adalah sereal, sayuran, buah, susu, dan produk berbahan-bahan baku susu, daging, telur, seafood, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan stabilitas pangan. Klasifikasi berdasarkan stabilitasnya yaitu mudah rusak, agak awet. Yang ketiga itu makanan basah. Kelompok makanan yang mudah mengalami kerusakan, misalnya makanan dengan kriteria basah atau lembab, pH netral, tidak diletakkan di lemari pendingin, dan daging dipotong-potong. Yang keempat itu makanan kering. Kelompok makanan yang kering yang tidak mudah mengalami kerusakan, pH rendah, diletakkan dalam lemari pendinginan, dan daging utuh. Tanaman dan buah sehat, maka bagian internal bebas mikroorganisme tetap bagian permukaan eksternal rawan kontaminasi mikroorganisme. Kontaminasi dapat berasal dari tanah, udara, insekta, tangan pengolah, maupun pengemasan. Bahan sereal kering termasuk awet karena memiliki kadar air rendah. Gula mempunyai kelembapan rendah dan tekanan osmotik tinggi sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Madu dan sirup relatif stabil, tetapi ketika sudah dilarutkan akan mudah terkontaminasi.
Bakteri yang tumbuh pada bahan makanan dapat mendegradasi protein menjadi asam amino sehingga produk akhir berbau, misalnya sistem H2S, bau telur busuk, kerepotan, indol atau bau busuk. Karbohidrat akan didegradasi menjadi asam sehingga rasa menjadi masam. Produksi gas hasil metabolisme mikroorganisme juga dapat menyebabkan kemasan menggelembung. Sedangkan degradasi lipid menimbulkan asam baru tengik. Kerusakan bahan makanan karena produksi kapsul bakteri sehingga makanan menjadi berlendir. Sedangkan perubahan warna pada makanan dapat diakibatkan karena adanya pigmen yang dikeluarkan oleh mikroorganisme. Kontaminasi bahan makanan dan pengendaliannya. Kontaminasi bahan makanan karena keberadaan unwanted mikroorganisme dapat berasal dari bahan baku, peralatan, pengolahan, dan penyimpanan. Usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan bahan makanan karena pertumbuhan mikroorganisme, misalnya dengan pengemasan. Pengemasan berperan mempertahankan bahan makanan dalam keadaan bersih dan higienis. Bahan makanan tanpa pengemasan akan banyak yang terbuang sehingga distribusi atau menjadi kurang gizi dan higienis dari keadaan semula. Kemasan bahan makanan bertujuan untuk membatasi bahan makanan dan keadaan normal sekelilingnya untuk menunda proses kerusakan dalam jangka waktu yang diinginkan. Bahaya mikroorganisme berhubungan dengan bahan pengemas karena beberapa bahan mungkin terkombinasi mikroorganisme. Kondisi penyimpanan harus sedemikian rupa sehingga menekan kemungkinan kontaminasi. Dalam beberapa hal, pengemasan atau wadah perlu disterilkan sebelum digunakan atau disterilisasi setelah wadah diisi. Risiko lainnya yaitu masuknya komponen bahan beracun dari bahan pengemas ke dalam bahan makanan atau pemindahan bau dari bahan pengemas ke produk pangan tersebut. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan. Yang pertama, faktor alamiah. Secara alamiah, sudah ada dalam produk dan tidak dapat dicegah hanya dengan pengemasan. Contoh, perubahan bioklinis karena mikroorganisme yang sejak awal sudah ada dalam bahan makanan. Yang kedua, faktor lingkungan. Tergantung lingkungan sekitar dan dapat dikendalikan hampir semuanya dengan pengemasan. Contohnya, kerusakan fisik, perubahan kadar air, interaksi dengan oksigen. Fungsi-fungsi pengemasan. Yang pertama, mempertahankan produk agar bersih dan memberikan perlindungan terhadap kotoran dan bahan pencemaran lainnya, termasuk mikroorganisme. Yang kedua, melindungi bahan makanan terhadap kerusakan fisik, air, oksigen, dan sinar. Yang ketiga, berfungsi secara benar, efisien, dan ekonomis dalam proses pengemasan. Dan yang terakhir yaitu tidak mengandung bahan yang berbahaya atau efek samping. Daya awet bahan pangan. Yang pertama, sifat alamiah bahan pangan dan mekanisme bahan tersebut mengalami kerusakan. Misalnya kepekaan terhadap kelembaban dan oksigen. Kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan fisiokimia dalam bahan pangan. Yang kedua, ukuran bahan pengemas sehubungan dengan volumenya. Yang ketiga, kondisi atmosfer. Kemasan dibutuhkan untuk melindungi selama pengangkutan dan sebelum digunakan. Yang keempat, ketahanan bahan pengemas secara keseluruhan terhadap air.